Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota suci Mekah Al-Mukarramah, tepatnya sekarang saya berada di jalur Jabal Nur, jalur baru ya. Jadi sedikit info untuk kawan-kawan semua yang hendak melakukan perjalanan umroh. Sekarang jalur lama itu ditutup dan diganti ke jalur baru. Dan seperti ini penampakan jalur baru. Seperti ini penampakan jalur baru. Alhamdulillah walaupun sedikit agak jauh tapi jalannya lumayan agak datar, jadi tidak terlalu membuat kita terasa sakit kaki ya. Dan kali ini saya ditemani oleh Ustadz Suhdi dan Ustadz Mustafa, guide senior. Mari kita mendaki guys. Ya, Sebelum membawa jemaah, kita tahu dulu lah. cek dulu, cek lokasi. TKP dulu. Dan ini teman-teman semua, di pertengahan jalan ada supermarket ya. Ada supermarket yang memfasilitasi atau jualan snack atau minuman-minuman ringan. Dan seperti ini ada kacamata dan beberapa souvenir ya. Terus minuman ringan, minuman dan snack-snack. Dan guys, di tengah perjalanan itu ada lampu dari panel surya ya. Lampu dari panel surya dan diberi tempat duduk. Jadi jemaah itu bisa istirahat. Malam pun di sini sangat terang ya. Dari kota suci Mekah, tepatnya di lereng Gunung Nur atau Jabal Nur. Ustadz Suhdi, kata-kata untuk hari ini. Oke, assalamualaikum. Beli tahu ke kota Jambi, Asik, beli sayur ke rumahnya Ibu Nur. asik, Pengen tahu perjuangannya Nabi? asik. Yuk kita naik ke Jabal Nur. Iya, Mantap. mantap. Ditunggu dari Jabal Nur bersama Ustadz Muhdi. Assalamualaikum, ini sudah di 80% perjalanan menuju Jabal Nur. Jadi kendaraan itu sampai di sini ya. Dari sini terus ke atas sini itu berjalan kaki. Berjalan kaki sampai ke Gua Hiro. Masih tetap ya, walaupun suaranya putus-putus akibat ngos-ngosan, demi kalian berbagi pengetahuan, nggak apa-apa. Lanjut ke atas. Ayo sahabat semuanya, masa kalah dengan perjuangannya kucing. Kucing sampai ke atas dengan santainya duduk-duduk manja. Insyaallah Mekah menghijau ya untuk tahun 2024. Insyaallah. Hari Kamis. Oh, Kamis, Jumat, Kamis, ya? Sabtu, Minggu. Saya Kamis Minggu itu ya. ke Turki. Oh, ke Turki dulu ya. Ke Madinah belum? Belum. Oh. Besok. Madinah. Oh, Masya Allah. Jadi nanti malam tahu badak ya? Iya. Gimana perasaan, kesan dan kesannya Luar biasa. Luar biasa. ke Jabal Nur? Jabal Nur. Ini? Yang ke Mikirkan atas. Siti Khadijah itu kayak mana dia bisa sampai? Oh, ke sini ya? Iya. Masya Kayak Allah. mana Siti Khadijah bisa sehari 3 kali kasih Rasulullah makanan minum? Oh, Masya Allah, Masya Enggak Allah. kebayang kan ya? Aha. Kita Cowok aja pun. Aduh. Capek ya? Napasnya udah separuh. Masya Allah. Ini seperempat lagi. Khadijah Sehari 3 kali. 3 kali. Ke sini? Iya. Masya Allah. Ngantar makanan. Masakan makanan kasih Nabi. Coba. Masya Allah. Enggak kebayang. Baru ini ya pertama ya? Iya. Seneng ya? Alhamdulillah. Menapaktilasi Jadi itu tempatnya itu ya kecil lah. kecil. Hanya Udah 2 orang. Iya. udah salat nggak tadi? Sempat salat? Udah. Nggak. Rame roh. Mana tuh saya nunggu udah Oh, yang satu aja 6 menit dah. 6 Iya. menit berdua tuh baunya habis semua teman. Masya Allah. Umroh udah berapa kali nih? Alhamdulillah 4. 4 kali? Ya. Oh, dari kedatangan? Iya. 4 kali. Jadi tiap hari umroh ya? Ini kurang lebih lah. Oh, udah pengalaman berapa kali ke Mekah ini? Baru pertama. Gimana perasaannya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang beda. Beda ya? Allahu Akbar yang Allah. pertama itu beda.
Beda ya. Beda. apalagi sudah bisa mencium. Hajar Aswad. Kiswah. Ka'bah. Iya. Masya Kalau Allah, Masya itu Allah. saya itu udah nyampe. Iya. Palang. Masya Allah. Orang-orang besar-besar gini. Aduh, itu enggak kuat saya. Oh, gimana, ada saran Kak untuk kawan-kawan yang di Indonesia untuk melaksanakan haji atau umroh? Monggo. Disegerakan ya? Disegerakan. Segerakan kalau sudah punya Apalagi kemampuan ya. Udah punya niat. Ya, Perempuan yang disegerakan. perempuan ini apalagi untuk melihat ini, wah perjuangannya. Perjuangannya, Masya Allah. Beda spiritual. Masya Allah. Siapa? Karyono. Daryono, Bapak sendiri? Nusi. Bapak Nusi, itulah sedikit pengalaman dari Bapak Daryono dan Bapak Nusi. Maaf Pak, saya nanti masukin ke YouTube, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Iya. Masya Allah, pengalaman dari Ya. mereka. Ada di Semoga Purwokerto. memotivasi Iya. untuk kawan-kawan. Ada Saudi. Ismo Abdullah, Buya Abdullah. Semoga memberi motivasi untuk saudara kita yang berada di Indonesia yang masih ragu-ragu untuk melakukan perjalanan haji dan umroh, yang sudah memiliki kemampuan atau harta yang lebih. Gimana Pak? Harus disegerakan ya? Segerakan. Karena Ya, nikmatnya harta. tidak bisa Bukan Nggak harta. bisa dihitung. Wah. Bukan duit yang dihitung. Baik, seperti Perjalanan ini. spiritualnya juga udah bisa sekali. Ah, mau berkali-kali. berkali-kali. Jadi Pak, untuk kedepannya masih ada Ya, kepengen nggak insya ke Allah. sini? Insya Allah. Insya Allah. Apabila ada rezeki, Ada rezeki, Masya insya Allah saya ada akan nafas. sama keluarga lagi. Amin, amin, Ya, amin, Saya ingin amin. mereka mengharapkan dari yang belum kesini, saya ingin mengajak. Gitu. Amin, masya Allah, masya Allah. Barokah, semoga umrohnya makbul. Amin. Makbul. Amin. Ya, Amin. menjadi bekal nanti ya Pak ya. Bisa menggugurkan kewajiban hajinya juga. Karena orang sudah melaksanakan umroh, karena walaupun dia belum daftar atau sudah daftar haji, itu termasuk sudah menggugurkan kewajibannya. Oh. Iya. Apalagi Bapak sudah punya uang lebih kan, mau haji yang plus itu malah lebih bagus lagi kan. Iya. Iya. Karena kalau di Indonesia sekarang daftar tunggunya di Jawa Ya. Timur itu 35 tahun Pak. Ya, Kalau di Jakarta berapa? kami Sama. di Kepri berapa ya? 25 tahun. 25 Iya. tahun. Jadi kalau umur 70 Udah. Kayak Nunggunya. 60 ya. Kan 60 berarti kan 90 ada pakai tongkat ya. Masya Allah. Apa bisa nggak tahu kan? Masya Allah, Tapi Masya udah Allah. nyampe ya ya Pak. sampai Alhamdulillah. sini Ini 60 Eh, tahun anak Enggak. atau gimana? Kawan? ini jauh ini. Ini saya dari Kepri. Oh, ini Masya dari saya dari Purwokerto, Masya Allah. ini dari Kepri. Masya Allah, sempat proses pengambilan video klip oleh Ustadz Mustafa untuk Ustadz Syufti. Ya, assalamualaikum saudara semuanya. Masih di Jabal Nur. Ini sudah 90% ya kita perjalanan ke atas. Antusias sekali jemaah dari luar juga mendaki Jabal Nur. Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah, akhirnya sudah berada di puncak Jabal Nur. Insyaallah ini pemandangan dari atas Jabal Nur atau Gunung Nur ya, tempat pertama wahyu diturunkan. Insyaallah Mekah menghijau ya. Dan ini antusiasnya jemaah dari seluruh dunia juga ikut mendaki Jabal Nur. Semua mereka juga menunggu sunrise atau matahari tenggelam. Baik, assalamualaikum sahabat semuanya. Sekarang saya berada di atas ya, atau di puncak Jabal Nur. Alhamdulillah tadi selesai melaksanakan sholat asar. Dan untuk sahabat yang ingin mendaki atau menaiki Jabal Nur, itu jangan khawatir ya. Yang berangkatnya awal belum sholat, di atas itu ada satu dataran ya, atau tempat untuk sholat. Kebetulan sekarang kawan-kawan ini melaksanakan sholat. Jadi kawan-kawan ini melaksanakan sholat, Masya Allah,
dimanapun kita berada, sesibuk apapun kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat ya. Dan ini juga sahabat semuanya, mereka yang belum sholat asar atau sholat wajib lainnya, ada juga di sini tempat untuk sholat. Dan ini tepat Masjidil Haram ya. Baik, akan saya zoom. Nah, ini lurus ya, Masjidil Haram, salah satu bangunan paling tinggi yang berada di Mekah, Zamzam Tower. Sedikit kupasan sejarah dari Ustadz Mustafa Kemal. Ustadz, kenapa sih jemaah itu bersemangat untuk menaiki atau mendaki Jabal Nur? Apa sejarahnya Ustadz? Jabal Nur itu adalah saksi sejarah yang sampai saat ini masih ada, tepatnya di kota Mekah. Kenapa saya bilang saksi sejarah? Karena dulu ini menjadi tempat yang pertama, adalah tempat ini adalah tempat di mana Rasulullah selalu menenangkan dirinya ketika keadaan Mekah pada saat itu. Kira-kira ketika beliau sudah berumur 35 tahun, Mekah, tepatnya di Ka'bah, itu sudah penuh dengan berhala. Bahkan sekitar 360 berhala berada di sekitaran Ka'bah, dan ada juga yang berada di dalam Ka'bah. Maka Rasulullah selalu menenangkan hatinya di sini, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu datang ke tempat ini, sampai akhirnya ketika Rasulullah mulai intens pada saat itu, Rasulullah sekitar kurang lebih 2 bulan sebelum menerima wahyu, Rasulullah sudah mulai intens untuk datang ke sini, yang dibekali membawa bekal yang disediakan oleh istrinya, yaitu Sayyidah Khadijah. Jadi Rasulullah selalu datang ke tempat ini untuk menenangkan hatinya, untuk memikirkan bagaimana kota Mekah yang saat itu sudah tidak enak, atau bahkan karena Rasulullah mulai sejak kecil beliau sangat benci dengan berhala. Sampai akhirnya Rasulullah ketika berumur 40 tahun, maka datanglah wahyu pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Disinilah Rasulullah menerima wahyu pertama kali, tepatnya di kemiringan sekitar 20 derajat dari puncak Jabal Nur ini, yaitu di sana ada satu goa yang bernama Goa Hiro. Di sanalah dulu Rasulullah menerima wahyu pertama kali, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Itu sejarah singkatnya. Jika pemirsa atau pendengar ingin sekali datang ke sini, maka silakan bagi yang sudah diberikan takdir oleh Allah untuk sampai ke kota Mekah, datanglah ke Jabal Nur ini untuk melihat langsung seperti apa Gua Hiro yang dulu menjadi tempat menerimanya wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustadz. Sejarah singkat, semoga sejarah yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa Kemal menambah semangat kita ya untuk mendaki Jabal Nur. Siapa tahu bisa ada kesempatan untuk sholat di Gua Hiro ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum. Perjalanan singkat dari Jalan Raya ini Museum Wahyu, dan kalau hendak menaiki Jabal Nur itu perjalanan dari jalan ini ya, muter terus, naik lagi, muter lagi, terus ke sini lagi, dan teruslah sampai ke atas sini. Baik, setelah sampai di puncak itu masih turun lagi ya, turun sedikit di lereng gunung sebelah sana, tepatnya di arah matahari itu ya, itu ada gua yang namanya Gua Hiro. Disinilah Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa surat Al-Alaq, surat 1 ayat 1 sampai 5 ya. Semoga sahabat semua bisa mengunjungi Jabal Nur di waktu
yang akan datang. Baik, kawan-kawan sahabat semuanya, setelah kita melakukan perjalanan tadi ya, sekarang kita akan pulang. Sekian video dari saya. Kalau kawan-kawan sahabat semuanya melakukan perjalanan umroh atau haji, berminat ke atas Jabal Nur, boleh ajak saya nanti tak temenin ya. Semangat kalau yang mau naik, walaupun penat atau capek, tetapi pengalaman ini tidak akan pernah ditukar dengan apapun, karena Nabi sendiri teramat sering menaiki Jabal Nur. Jadi rasakanlah, walaupun bukan perintah tetapi salah satu sunnah, bolehlah ikut merasakan gimana seorang Nabi Muhammad SAW menaiki Jabal Nur, karena Jabal Nur ini sangat indah, salah satu gunung yang atau bukit yang tinggi di Mekah dan pemandangannya sangat indah, terkhusus apalagi kalau saat senja. Insyaallah, barakallah. Lihat deh. Lihat. Tuh, lihat. Tuh, lihat. Ada pemandangan indah yang nggak bisa kamu saksikan langsung karena kamu lagi mumet kerja. Senangnya bisa liburan. Nyesel kalau umroh nggak pergi ke Museum Wahyu dan naik ke Jabal Nur. Suasana baru. Jangan khawatir untuk jemaah Indonesia yang bermain ke Jabal Nur atau Museum Wahyu. Di sini ada makanan Indonesia, yakni bakso unta. Baksonya pakai daging unta dan ada beberapa makanan lainnya.